Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Gayo Lues, Aceh, pada Maret tahun 2026. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang dokter umum yang dikenal penuh dedikasi dalam melayani kesehatan masyarakat yang harus meregang nyawa secara mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah tetangga sekaligus kerabat korban, seseorang yang selama ini hidup berdampingan di lingkungan yang sama. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik peristiwa keji ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya hanya di Dirabila. Dr. Santi Hastuti bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah seorang dokter umum yang bertugas di Puskesmas Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Di mata masyarakat, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kehidupan pribadinya, Dr. Santi adalah seorang janda yang membesarkan seorang anak yang saat itu sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh. Sebagai mantan ibu bayangkari, ia tinggal sendirian di sebuah rumah mewah peninggalan orang tuanya di Desa Raklunung. Selain mengabdi di puskesmas, ia juga membuka praktik pribadi di rumahnya tersebut. Namun, kemandirian dan kebaikannya justru berakhir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Suasana Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi kelam pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sekitar pukul 10.55 WIB, adik kandung korban yang bernama Norman datang berkunjung untuk bersilaturahmi. Sesampainya di sana, Norman merasa curiga karena pintu belakang rumah sedikit terbuka. Berkali-kali ia memanggil, namun tidak ada jawaban dari sang kakak. Setelah mencari di lantai bawah, Norman memutuskan naik ke lantai 2. Di sanalah, aroma tidak sedap mulai menusuk hidung. Ia menemukan pintu kamar Dr. Santi terkunci dari luar dengan kunci yang masih tergantung. Begitu pintu dibuka, pemandangan memilukan tersaji. Dr. Santi tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya dalam kondisi yang sudah membusuk. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan. Tangan Dr. Santi terikat kabel listrik ke arah belakang, mulutnya disumpal kain jilbab hitam, dan terdapat luka senjata tajam pada pinggang sebelah kiri. Polisi dari Polres Gayo Lues segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Muhammad Ali Kasim untuk autopsi. Berdasarkan tingkat pembusukan, tim medis memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar 10 hari sebelum ditemukan. Jejak terakhir korban diketahui pada 28 Februari 2006 saat menghadiri acara buka puasa bersama rekan sejawatnya. Setelah itu, ia menghilang tanpa kabar hingga ditemukan di hari Lebaran. Pihak kepolisian bergerak cepat. Berdasarkan hasil olah TKP, kasus ini diduga kuat merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena motor, laptop, dan perhiasan korban raib dari lokasi. Penyelidikan mengarah pada seorang pria berinisial FD, 30 tahun. Yang mengejutkan, FD bukan hanya sekadar tetangga dekat, tetapi juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Dr. Santi. Sejak awal penemuan jasad, keluarga korban sebenarnya sudah menaruh kecurigaan besar terhadap pria ini. Setelah melakukan aksinya, FD sempat melarikan diri ke kota Cane, Aceh Tenggara. Namun, setelah beberapa hari bersembunyi, ia justru kembali ke Gayo Lues untuk memantau situasi di sekitar rumah korban.
Ia bahkan sempat kembali masuk ke area klinik korban untuk mengambil laptop yang tertinggal. Janji polisi untuk mengusut tuntas dalam waktu singkat terbukti. Pada Selasa, 24 Maret, FD berhasil diringkus. Ia tidak bisa lagi mengelak saat petugas memborgol tangannya dan membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. FD diketahui tinggal sangat dekat dengan rumah korban. Perbedaan status sosial dan ekonomi antara FD dengan Dr. Santi yang tinggal di rumah mewah menciptakan kontras yang tajam. Berdasarkan pengakuan pelaku saat interogasi, tidak ada dendam pribadi yang mendalam. Motif utama yang mendorongnya melakukan tindakan nekat tersebut adalah masalah ekonomi. Ia berniat mencuri barang berharga milik korban untuk mendapatkan uang. Aksi keji ini dimulai pada waktu sahur, sekitar jam 4 subuh. FD masuk dengan cara mencungkil jendela rumah. Ia mulai menggeledah lantai bawah sebelum akhirnya naik ke lantai 2. Nahas, saat hendak memasuki kamar, suara pintu yang berderit membangunkan Dr. Santi. Korban yang terkejut langsung berteriak histeris. Panik karena takut ketahuan, FD langsung menyergap dan mencekik leher korban dengan sangat kuat hingga napasnya tersengal-sengal. Untuk memastikan korban bungkam, ia menyuapkan kain ke dalam mulut korban hingga Dr. Santi kehilangan nyawa di atas kasurnya sendiri. Meski pelaku mengaku tidak menikam korban, polisi menemukan adanya luka senjata tajam di pinggang kiri korban. FD sendiri mengakui saat itu ia memang membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya. Barang bukti utama yang disita adalah motor dan laptop milik korban yang sempat dilarikan oleh pelaku. Dalam proses pemeriksaan, FD mengaku melakukan aksi tersebut sendirian. Ia menyatakan merasa hilaf saat melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut karena rasa panik yang luar biasa ketika korban terbangun dan berteriak. Ia bahkan sempat menutup jenazah korban dengan selimut dan mengunci kamar dari luar sebelum melarikan diri untuk mengulur waktu penemuan jasad. Kematian Dr. Santi meninggalkan duka mendalam bagi rekan sejawat dan keluarganya, terutama karena mereka sebelumnya sudah berencana mengadakan acara reuni setelah hari raya. Penangkapan FD memberikan sedikit rasa lega bagi keluarga, meski mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa pelakunya adalah orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kasus ini ditangani secara serius oleh Polres Gayo Lues. FD dijerat dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Polisi berkomitmen untuk terus mendalami setiap pengakuan pelaku guna mengungkap fakta-fakta baru yang mungkin belum terungkap di persidangan. Tragedi Dr. Santi Hastuti mengingatkan kita bahwa kejahatan seringkali tidak datang dari jauh, melainkan dari lingkungan terdekat. Dedikasi seorang tenaga medis yang sangat dibutuhkan masyarakat harus terhenti secara paksa, hanya karena desakan ekonomi dan niat buruk seseorang. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang setimpal bagi pelaku yang tega menghabisi nyawa kerabatnya sendiri demi harta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu waspada, bahkan di lingkungan rumah sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya.